Jika alunan musik dianggap haram dan meracuni, apakah lebih baik hidup di zaman batu saja? Penulis Widodo SP. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Saya dulu sempat menerima pengajaran yang kalau bagi pemeluk keyakinan lain, istilahnya haram untuk mendengarkan musik duniawi. Intinya, kalau mau dengeri musik atau nyanyi, bahkan kalau sekedar belajar main gitar tak boleh pakai lagu duniawi. Karena harus lagu yang katanya surgawi. Bisa ditebak selanjutnya akan mengarah kemana? Yap, ringtone handphone pun diarahkan ke sana. Juga kalau mau sekedar mau dengar iringan lagu via MP3 sambil ketik skripsi. Repotnya, kalau mau pakai lagu atau musik buat menarik perhatian pujaan hati, mana boleh pakai lagu yang surgawi tadi buat urusan duniawi seperti itu. Jadi, sedikit banyak saya bisa paham betapa susah dan anehnya menjalani hidup seperti Uki, ex-gitaris grup band Noah yang mengaku kesal saat mendengarkan musik di mall setelah dirinya menjalani hijrah. Soal hijrah ini tidak akan saya bahas karena saya berbeda dengan dirinya. Apalagi saat Uki bilang, dia musik kayak racun yang nempel agak lama, apalagi dari dulu kita sudah biasa dengar. Jadi mengganggu sih memang terdengarnya Ustadz, ungkap Uki saat diwawancara belum lama ini ketika dia bersama salah satu Ustadz membahas soal musik. Anissa Bahar sampai menyebut Uki sebaiknya tinggal di hutan saja jika tidak bisa mendengarkan musik. Juga sebaiknya tidak pakai handphone, tidak menonton TV dan kembali hidup di zaman batu. Kalau bagi saya, pendapat semacam ini sih tidak jadi soal jika hanya menjadi keyakinan pribadi, tidak diajarkan atau ditularkan kepada orang lain. Namun, mengingat bahwa Wan Uki ini rasanya belum lama hijrah, ada kemungkinan dia menerima ajaran itu dari orang lain, terutama sosok yang berperan penting seperti guru atau pembimbing bagi urusan rohaninya. Sekali lagi, soal keyakinan adalah urusan pribadi. Tapi menyebarkannya lewat medsos termasuk saat siaran atau diwawancara lalu ditayangkan di YouTube bagi saya kurang tepat. Itu hanya akan membuka ruang untuk perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Bahkan bisa menyulut emosi dan pertengkaran bagi kelompok yang sama-sama berpikiran ekstrim. Meski di kalangan Kristen juga ada pengajaran yang tak kalah ekstrim, sekedar imbauan, bukan larangan untuk dengerin lagu atau musik duniawi sih masih ringan kadarnya. Ada yang mengaku naik turun surga segala kok, apa nggak sakti? Kita mungkin sempat dengar pengajaran mendapatkan cerita atau membaca berita soal keributan yang muncul karena menganggap kain tertentu mengandung kuasa gelap, sehingga kudu dimusnahkan dengan cara dibakar. Seragam kungfu dari almarhum papi saya pun sempat kena juga. Maksudnya dibakar, dan saya yang waktu itu masih hijau dalam hal-hal begitu ya manut-manut saja. Meski sekarang kalau ditanya saya lebih memilih menyimpan baju kenangan itu daripada membakarnya. Pengajaran begini kan mirip dengan yang pernah kita dengar soal jersey Manchester United, klub berjuluk setan merah, yang dilarang untuk dipakai karena diyakini ada setannya di sana. Mungkin kalau memakai akan auto kesurupan kali ya, atau ada yang punya pengalaman nyata soal jersey MU ini. Kembali ke musik. Musik disebut punya efek seperti racun, mungkin dalam tingkatan tertentu yang diyakini berasal dari setan, dengan ritual-ritual tertentu sebelum dimainkan. Bisa jadi dapat mempengaruhi jiwa seseorang dalam waktu lama. Semoga hal semacam ini ada penelitian resmi dan bukti validnya, supaya kita bisa mengambil sikap antara percaya, menolak percaya, skeptis, atau malah menertawakan. Susah kalau hanya berdasarkan katanya, dan katanya, betul? Saya pun jadi penasaran apakah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang tentunya selain ada liriknya juga ada musiknya. Si Uki ini akan tetap menganggap haram dan merasa teracuni, ataukah masih aman-aman saja? Apalagi kalau sampai diputar di mal-mal atau pusat perbelanjaan. Bagaimana dengan alunan musik yang mungkin terdengar paling sederhana yang kerap terdengar dari rumah ibadahnya? Bukankah suara beduk itu juga bisa dianggap musik? Karena ada iramanya yang bagi saya terdengar indah untuk didengarkan. Kurang tahu, tanya saja yang bersangkutan. Apa perlu kita usulkan biar si Uki ini diundang ke podcastnya Master Deddy Kobuzer sambil menghadirkan Sugignur, maksudnya Gus Miftah sekalian biar seru. Tapi jangan ajar Rocky Gerung ya, tahu kan kira-kira alasannya? Terus kalau musik dianggap haram, apakah lebih baik kita hidup di zaman batu saja?
Di sana ada musik juga loh, paling tidak dari alunan nada teriakan Fred Flintstone. Yap, Dabadu. Masih ingat teriakan khas makhluk fiktif dari zaman batu itu? Begitulah kura-kura.